Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain Jihadul Haq dengan NIM 444220079. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji metode asam tiobarbiturat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang minyak, lemak, dan kualitas minyak. Minyak adalah komponen yang penting dalam kesehatan tubuh manusia dan mampu memenuhi beberapa fungsi gizi pada manusia. Minyak merupakan sumber energi yang padat. Minyak mengandung 9 kilokalori per gramnya dan dapat membantu meningkatkan densitas kalori pada makanan. Minyak nabati mengandung asam lemak tak jenuh dan beberapa asam lemak esensial seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Minyak goreng adalah minyak yang telah mengalami proses pemurnian seperti diguming, netralisasi, pemucatan, dan deodorisasi. Minyak merupakan campuran dari ester, asam lemak dengan gliserol. Jenis minyak yang umumnya dipakai oleh masyarakat untuk menggoreng adalah minyak nabati seperti minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak wijen, dan sebagainya. Minyak goreng mengandung sekitar 80% asam lemak tak jenuh dan berjenis asam oleat dan linolenat. Proses penyaringan minyak kelapa sawit sebanyak 2 kali menyebabkan kandungan asam lemak tak jenuh menjadi lebih tinggi. Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh menyebabkan minyak mudah rusak oleh proses penggorengan. Dikarenakan selama proses menggoreng minyak akan dipanaskan secara terus-menerus pada suhu tinggi, serta terjadinya kontak dengan oksigen yang dari luar yang akan memudahkan terjadinya reaksi oksidasi pada minyak. Kualitas minyak ditentukan dari komponen asam lemak penyusunnya, yaitu golongan asam lemak tak jenuh dan golongan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak yang memiliki banyak ikatan rangka akan semakin reaktif terhadap oksigen, sehingga cenderung mudah teroksidasi. Sementara itu, asam lemak yang rantainya dominan mengandung ikatan tunggal cenderung lebih mudah terhidrolisis. Kedua proses kerusakan tersebut dapat menurunkan kualitas minyak. Reaksi penting lain yaitu seperti hidrogenasi, yaitu penjenuhan ikatan rangkap oleh hidrogen. Rantai asam lemak yang mengandung sedikitnya satu ikatan rangkap akan membentuk isomer geometris. Sebagian besar asam lemak tidak jenuh dalam bentuk isomer cis yang bersifat tidak stabil, sedangkan isomer trans bersifat lebih stabil jika dibandingkan dengan isomer cis. Proses hidrogenasi lebih mudah terjadi pada bentuk cis dibandingkan bentuk trans. Minyak yang mempunyai ikatan rangkap berbentuk cair dan apabila terhidrogenasi pada ikatan rangkapnya, maka akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Hal itulah yang menyebabkan menurunnya kualitas pada minyak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lemak. Lemak adalah senyawa ester nonpolar yang tidak larut dalam air yang dihasilkan oleh tanaman dan hewan. Lemak yang dihasilkan oleh tanaman disebut oleh lemak nabati, sedangkan yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Lemak merupakan bahan baku yang banyak digunakan dalam mengolahan pangan, seperti yang diproduksi pada industri pangan, rumah tangga, ataupun restoran. Lemak memiliki fungsi yang penting dalam pengolahan pangan, yaitu sebagai sumber energi yang berkontribusi pada pembentukan tekstur dan mutu sensori produk pangan, dan juga sebagai medium pindah panas dalam proses penggorengan, dan yang terakhir sebagai pelarut bagi vitamin esensial yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak dapat dibedakan dari minyak berdasarkan pada asam lemak yang terikat dan wujudnya pada suhu ruang. Wujud yang dimiliki oleh lemak padat
sedangkan wujud yang dimiliki oleh minyak cair pada suhu ruang. Lemak banyak mengandung asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, sedangkan minyak banyak mengandung asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid. Lemak memiliki titik leleh di atas suhu ruang dan lebih tinggi dibandingkan minyak, sehingga lemak umumnya berwujud padat pada suhu ruang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, perubahan fase dari minyak cair menjadi lemak padat antaranya adalah dengan meningkatkan titik lelehnya melalui reaksi adisi, yaitu dengan cara menambahkan atom hidrogen pada sisi ikatan rangkap rantai karbon asam lemak sehingga membentuk ikatan jenuh. Beberapa contoh lemak padat yaitu seperti butter, lard, dan margarin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode uji TBA. Metode uji TBA atau metode uji asam tiobarbiturat merupakan metode yang paling banyak digunakan sebagai indeks diagnosa kerusakan atau terjadinya peroksidasi lipid dan pembentukan hidroperoksidase lemak. Reaktivitas antara MDA, TBA merupakan indikator bagi peroksidasi lipid, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mungkin sebelumnya akan ada yang bertanya, apa sih MDA dan TBA itu? TBA itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, TBA merupakan asam tiobarbiturat, sedangkan MDA merupakan malonaldehida. Lalu lanjut, uji asam tiobarbiturat dipakai untuk menentukan adanya ketengikan. Menurut Badan Standarisasi Nasional 1991 menyatakan bahwa batas maksimal ketengikan minyak yaitu 3 mg malonaldehida per kilogram sampel. Perlu dicatat bahwa batas maksimal tadi yaitu 3 mg malonaldehida per kilogram sampel. Lalu mutu minyak akan semakin turun karena minyak yang tengik mengandung aldehid dan kebanyakan sebagai malonaldehida. Uji metode asam tiobarbiturat berdasarkan atas terbentuknya pigmen berwarna merah sebagai hasil dari reaksi kondensasi antara dua molekul TBA dengan satu molekul malonaldehida. Lalu tujuan dilakukannya uji metode TBA ini apa sih? Tujuan dilakukannya uji TBA ini yaitu untuk mengetahui adanya reaksi lebih lanjut pada lemak yang menyebabkan ketengikan. Lemak yang tengik akan bereaksi dengan asam tiobarbiturat dan menghasilkan warna merah. Intensitas warna merah menunjukkan derajat ketengikan dari minyak tersebut. Semakin besar angka TBA, maka minyak semakin tengik. Lalu malonaldehid yang direaksikan dengan asam tiobarbiturat akan terbentuk kromogen MDA-TBA atau malonaldehid asam tiobarbiturat yang berwarna merah. Intensitas warna merah sesuai dengan malonaldehid yang terkandung dalam minyak. Lalu intensitas warna merah inilah yang diserap oleh alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 528 nm yang nantinya akan menentukan kadar TBA atau menunjukkan derajat ketengikan dalam minyak. Seperti inilah gambar reaksi kompleks TBA MDA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dari pengujian uji metode TBA atau uji asam tiobarbiturat yang saya ambil dari jurnal Azizah 2016. Yang pertama yaitu sampel yang telah digunakan untuk menggoreng tadi, yang sampel yang sudah digoreng ditimbang sebanyak 10 gram, lalu ditambahkan 10 ml TCA dan dipanaskan selama 2 menit. Lalu didinginkan dan disaring.
Lalu setelah itu diambil 5 mili filtrate dan ditambahkan 5 mili preaksi TBA. Nah, setelah itu dipanaskan kurang lebih selama 30 menit di atas penanas air atau pemanas lainnya seperti kompor dan lain-lain. Lalu larutan akan berwarna merah muda. Kemudian sampel didinginkan. Nah, setelah didinginkan, sampel diukur absorbannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 528 nm. Lalu rumus yang digunakan untuk mengukur angka TBA yaitu saya ambil juga dari jurnalnya Azizah 2016. Seperti ini. Di sini dijelaskan yaitu 3 per berat sampel dalam bentuk gram, lalu dikali A dikali 7,8. A ini diartikan sebagai absorbansi pada 528 nm, sedangkan 7,8 yaitu bilangan TBA miligram malonaldehid per kilogram sampel. Nah, 3 ini menandakan bilangan iot merupakan derajat kederjenuhan minyak atau lemak. Nah, itu tadi saya sudah menjelaskan tentang metode uji TBA dan juga beberapa penjelasan tentang minyak, lemak, dan kualitas minyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.